Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandirbaya. Kami dari kelompok kami dari kelas E kelompok 14 mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Taufik MSc. Pada kali ini kami akan mempresentasikan proposal proyek kelas yang berjudul Evaluasi Efektivitas Implementasi Aplikasi ESPBD pada PT PLN Persero. eh, Proyek kelas ini sendiri saat ini terdiri dari tiga bab, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama latar belakang. PT PLN Persero merupakan perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia yang memiliki unit tersebar di seluruh Indonesia, sehingga hal tersebut membuat PT PLN Persero memungkinkan memerintah atau menyuruh pegawainya untuk melaksanakan pekerjaannya dengan metode perjalanan dinas. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu di mana dalam case-case tertentu pegawai diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk penginapan dan tiket pesawat sebelum nantinya akan ditagihkan ke perusahaan dengan metode restitusi. Kemudian hal tersebut agak memberatkan pegawai karena di mana mereka harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, dan kemudian ditindaklanjuti oleh PT PLN Persero dengan meluncurkan aplikasi bernama ISPPD atau Elektronik SPPD. Selain untuk menyelesaikan permasalahan di atas, penerapan ISPPD ini juga diharapkan dapat menekan kemungkinan pelanggaran disiplin di mana pegawai dapat melakukan pemasaran invoice atau bukti pembelian tiket maupun pemesanan hotel untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian rumusan masalah. Dengan telah diterapkannya aplikasi ISPPD di PTM Persero, maka penulis menuliskan beberapa masalah yang akan dibahas pada proyek kelas ini, yaitu apakah ada dampak yang diperoleh perusahaan dengan penerapan aplikasi SPPD, dan apakah benar dengan mereka menerapkan aplikasi SPPD maka indeks kepuasan pegawai terhadap perusahaan akan meningkat. Kemudian tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam proyek kelas ini yaitu yang pertama, mengetahui apakah ada hubungan antara dampak penerapan ISPD dengan kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan ISPD dengan penerapan ISPPD, maka indeks kepuasan pegawai terhadap perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, manfaat penulisan. Manfaat untuk perusahaan adalah untuk mendapatkan feedback terkait indeks kepuasan pegawai dan juga apakah eh, menggambarkan bahwa penerapan ISPPD ini telah meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian manfaat untuk penulis yaitu membuat karya tulis yang dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan antara penerapan aplikasi SPD dengan kinerja perusahaan dan tingkat kepuasan pegawai. Kemudian manfaat akademis untuk memperkaya konsep tentang penerapan sebuah aplikasi dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya terkait lingkup penulisan. Lingkup penulisan ini dibatasi pada yang pertama perusahaan yang diambil adalah PT PLN Persero, dan yang kedua adalah sampel dari proyek kelas ini adalah salah satu unit PT PLN Persero, yaitu UPT Kagura yang terletak di Balikpapan. Selanjutnya sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 profil perusahaan, bab 5 analisa data penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Tinjauan pustaka. Eh, Aplikasi SPPD. Surat perintah perjalanan dinas atau yang biasa disingkat SPPD, dan selanjutnya juga akan disebut sebagai SPPD, adalah surat perintah yang diberikan kepada pegawai oleh perusahaan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Sedangkan ISPPD adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pemesanan moda transportasi, yaitu tiket pesawat maupun moda transportasi lainnya, dan juga hotel atau penginapan bagi pegawai PLN yang akan melaksanakan perjalanan dinas. Selain dapat diakses melalui web ispbd.pln.go.id, aplikasi ISPPD juga dapat diakses secara mobile dengan menggunakan aplikasi pada smartphone Android karena telah terdaftar pada Play Store atau atau eh, store aplikasi milik Google. Konsep aplikasi ISPPD sendiri serupa dengan
e-commerce travel, di mana setelah melakukan atau permohonan perjalanan dinas yang disetujui oleh pejabat yang berwenang, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket pesawat dan memilih tanggal yang diinginkan. Selanjutnya, efektivitas. Efektivitas menurut Sudarmayanti adalah bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang akan yang dapat dicapai. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu target akan dilihat sejauh mana keberhasilannya dari beberapa indikator. Jika tingkat keberhasilannya melebihi ekspektasi, maka target tersebut mencapai sesuatu yang telah diharapkan. Selanjutnya adalah ukuran efektivitas. Ukuran efektivitas menurut Sudarmayanti yaitu input, merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau pelaksanaan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Kedua, proses. Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperhatikan proses produksi yang mempunyai kualitas, karena dapat memengaruhi pada hasil kualitas yang akan dicapai secara keseluruhan. Ketiga, hasil. Hasil berupa kuantitas atau berupa bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir ada produktivitas. Bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, efektivitas sistem. Efektivitas sistem adalah bagaimana melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sistem aplikasi dalam kegiatan organisasi yang mencakup upaya peningkatan kinerja dengan menggunakan sistem aplikasi tersebut. Sehingga apakah penggunaan sistem aplikasi tersebut dapat efektif menunjang kinerja penggunanya, yang mana akan bermanfaat bagi penggunanya. Teori menurut Google Ragil, eh, analisis pieces atau performance information economy control efficient dan service sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain kinerja, informasi ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Spigner, di mana untuk menggambarkan sebuah model bisnis seperti sebuah kanvas dari organisasi atau perusahaan yang saat ini sedang berjalan, atau model bisnis baru secara keseluruhan. Model bisnis ini mewakili 4 aspek utama di dalam sebuah bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, keberlangsungan keuangan, yang mana dikategorikan menjadi 9 blok yang memperlihatkan cara berpikir perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis. 9 blok tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama di sisi kanan memudahkan perusahaan dalam melihat penciptaan sebuah nilai tambah yang ditawarkan melalui segmen pelanggan, proporsi nilai, hubungan pelanggan, saluran, dan arus pendapatan. Bagian kedua atau sisi kiri memudahkan perusahaan dalam melihat biaya yang ditimbulkan atau upaya melakukan efisiensi biaya melalui sumber daya utama, aktivitas kunci, kemitraan kunci, dan struktur biaya. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berupa uraian kata-kata tanpa adanya perhitungan angka-angka. Maksudnya di sini yaitu adalah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berwujud angka, namun data akan diuraikan dengan kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif eh, partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan apa yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dengan uraian kata-kata tanpa menggunakan prosedur-prosedur statistik atau angka-angka. Lokasi dan periode penelitian. Dalam penulisan proposal ini, peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan di kantor PT Film Persero UPT Kaltimera yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta KM 15 nomor 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli 2023. Jenis dan sumber data. Jenis data, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau data non-numerik. Data kualitatif diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisa dokumen, catatan lapangan, data observasi, dan lain-lain.
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan atau numerik. Data kuantitatif diperoleh dengan diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Sumber data. Data primer, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan penerapan ISPPD di kantor PT PLN Persero PT Kaltimra. Data sekunder. Menurut Sugiono, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku, data dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian, media internet, data yang dikumpulkan dari sumber data yang tersedia, dan data-data lain yang menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang atau melakukan pendekatan dan pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder di kantor PLN UPT Kaltimra dengan alasan untuk mengetahui situasi dan daerah penelitian. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi adalah eh, teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan dengan penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pemilihan subjek penelitian yang dianggap sebagai key informant dilakukan dengan cara purposive sampling. Key informant yaitu subjek yang paling tahu dalam penelitian kualitatif. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan ISPD di lingkungan PT Pn Persero UPT Kaltimra. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode menganalisa data atau informasi yang telah terkumpul untuk menggambarkan kantor UPT Kaltimra. Proses analisisnya sendiri dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama mereduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Eh, Berikut tadi adalah presentasi kami terkait proposal proyek kelas. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.